Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mimi Fitria Salim dengan NIM 20017052. Saya dari Prodi Sastra Indonesia. Kali ini saya akan menganalisis sebuah novel yang berjudul Kering karya Iwan Simatupang, di mana novel ini merupakan novel angkatan tahun 66. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung menganalisis unsur yang pertama, yaitu unsur intrinsik yang terdapat di dalam novel Kering karya Iwan Simatupang. Nah, yang pertama adalah tema. Tema dari novel Iwan Simatupang ini adalah kehidupan sosial di masyarakat. Nah, yang kedua adalah cerita singkat dari novel Kering karya Iwan Simatupang ini menceritakan tentang kisah perjalanan seseorang yang mencoba bertahan hidup di tengah musim kemarau yang sangat panjang. Dalam perjalanannya itu, berbagai peristiwa banyak sekali yang telah dilewatinya, mulai dari bertahan hidup di sebuah kampung dan bertransmigran dan ditinggal oleh penduduknya, membuat sumur sedalam-dalamnya, sampai ia pun pingsan dan bertemu dengan seorang kawan sesama transmigran yang sudah kaya, berteman dengan bekas pemimpin gombolan penjahat, mendapatkan harta yang sangat banyak dari kawannya itu yang telah meninggal karena ditembak oleh petugas, hingga membangun sebuah kota baru di mana suatu daerah bekas sarang gerombolan penjahat. Yang ketiga adalah plot atau alur. Alur yang terdapat di dalam novel ini adalah alur campuran. Sebagaimana dalam kutipan, tokoh kita pun berceritalah tentang sahamnya dalam revolusi bersenjata dahulu, tentang berakhirnya revolusi bersenjata itu, tentang keadaan normal dan damai, tentang gelisahnya di lingkungan yang serba normal dan serba damai. Yang keempat adalah penokohan. Terdapat 8 orang tokoh di dalam novel Kering karya Iwan Simatupang ini. Yang pertama adalah tokoh kita. Ia bersifat baik, tegas, pekerja keras, cerdas, dan kritis. Yang kedua adalah si gemuk pendek. Sifatnya baik, penjudi, dan penyeluduk. Yang ketiga adalah si kacamata, berwibawa dan berwatak tegas. Yang keempat adalah sang dukun. Ia bersifat pembohong. Yang kelima, seorang haji yang sikapnya baik. Yang keenam, si janggut, baik dan sifatnya baik dan tegas. Yang ketujuh, si botak kacamata, ia bersifat sombong dan suka sinis. Dan yang kedelapan, VIP, ia bersifat baik dan juga setia. Selanjutnya adalah latar. Saya akan menjelaskan yang pertama adalah latar waktu. Latar waktu di sini pagi hari, siang hari, petang hari, sore hari, malam hari, dan juga subuh hari. Selanjutnya adalah latar suasana. Latar suasana di dalam novel ini gembira, sedih dan kecewa, takut, bingung, kesepian, kesunyian, bahagia, dan ada juga marah. Selanjutnya adalah latar tempat. Latar tempat terbagi atas 6. Yang pertama di ladang, yang kedua di mata air kecil, bukit kecil, perkampungan kecil, rumah sakit, dan juga di persimpangan jalan. Selanjutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang di dalam novel Iwan Simatupang ini yaitu menggunakan sudut pandang orang ketiga. Selanjutnya adalah bahasa. Bahasa di dalam novel ini banyak menggunakan bahasa-bahasa ilmiah sehingga untuk pembaca sendiri sangat sulit untuk memahami isi dari novel. Selanjutnya adalah gaya bahasa. Saya akan menyebutkan saja 3 buah gaya bahasa yang terdapat di dalam novel Kering karya Iwan Simatupang ini. Gaya bahasa pertama adalah terdapatnya menjadi perumpamaan di dalam kutipan, garis dari detak-detak tanah yang diinjaknya itu rasanya seperti menari-nari dalam tempurung kepalanya. Yang kedua adalah majas personifikasi di dalam kutipan, daerah ini dengan keadaan yang begini kini tidak berkenaan kita hidup. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam unsur ekstrinsik yang terdapat di dalam novel Kering karya Iwan Simatupang ini. Yang pertama adalah biografi pengarang. Iwan Mertua Dongan Simatupang atau lebih umum dikenal sebagai Iwan Simatupang lahir di Sibolga 18 Januari 1928 dan meninggal di Jakarta 4 Agustus 1970 pada umur 42 tahun. Ia merupakan seorang novelis, penyair, dan juga esais di Indonesia. Ia belajar di HBS Medan lalu melanjutkan sekolahnya
di kedokteran Nias di Surabaya, tapi tidak selesai. Kemudian belajar di antropologi di Universitas Leiden 1954 sampai 1956, drama di Amsterdam, filsafat di Universitas Sorbonne Paris, Prancis pada Profesor James Walsh pada 1958. Ia pernah menjadi komandan pasukan Trip dan ditangkap pada penyerangan kedua polisi Belanda di Sumatera Utara 1949. Setelah bebas, ia melanjutkan sekolahnya sehingga lulus SMA di Medan. Ia pernah menjadi guru SMA di Surabaya, redaktur siasat, dan terakhir redaktur Warta Harian 1966 sampai 1970. Tulisan-tulisannya dimuat di majalah Siasat dan Mimbar Indonesia mulai tahun 1952. Karyanya seperti yang terkenal seperti Merahnya Merah 1966 mendapat Hadiah Sastra Nasional 1970 dan Novel Ziarah 1970 mendapat Hadiah Roman ASEAN Terbaik 1977. Novel Kering ini merupakan novel ketiga yang dibuatnya dan yang diterbitkan di Koong 1975 dan mendapatkan hadiah Yayasan Buku Utama Departemen P dan K 1975. Selanjutnya saya akan membahas tentang psikologi pengarang. Hal ini bisa terlihat di dalam novel ini, di mana pengarang melalui pengalaman kehidupannya yang pernah dilaluinya, kemudian ia mengaplikasikannya dalam sebuah novel yang berjudul Kering. Bagaimana ia begitu lincahnya memakai bahasa-bahasa ilmiah di novelnya. Karena dia pernah menempuh bangku kuliah, ia juga sangat kritis terhadap kehidupan di lingkungannya. Yang ketiga adalah psikologi pembaca. Setelah membaca novel Kering ini, pembaca dapat merasakan efek dari novel ini, di mana mengajarkan kita untuk tidak putus asa ataupun tidak bergantung kepada orang lain. Dalam novel ini juga dijelaskan betapa tangguhnya tokoh kita dan dalam mengaruhi kehidupannya, serta kita juga dituntut untuk saling tolong-menolong terhadap sesama. Selanjutnya adalah keadaan lingkungan pengarang. Yang pertama adalah keadaan ekonomi. Dalam novel Kering ini, pengarang mencoba memberikan gambaran tentang kehidupan ekonomi yang terjadi ketika musim kemarau yang berkepanjangan. Betapa sulitnya melalui kehidupan di tengah-tengah keadaan musim kemarau yang tak kunjung berakhir. Kedua adalah lingkungan politik. Di dalam novel ini, pengarang mencoba menceritakan keadaan politik setelah Indonesia merdeka, di mana masih terjadi pemberontakan dari orang-orang yang tidak menyukai pemerintahan. Bahkan, pengarang pernah menjadi komandan Trip dan ditangkap pada penyerangan kedua polisi Belanda di Sumatera Utara pada tahun 1949. Dan yang terakhir adalah lingkungan sosial. Dalam novel Kering ini, pengarang menceritakan tentang keadaan yang terjadi di negeri Indonesia ketika musim kemarau yang berkepanjangan tiba. Bagaimana kehidupan masyarakat saat itu yang nyaris kesusahan dan dalam mencari sumber air akibat keringnya air disebabkan oleh musim kemarau yang sangat panjang. Nah, sekian penjelasan saya tentang unsur intrinsik dan unsur esensial di dalam novel Kering karya Iwan Simatupang ini. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk pembaca ataupun penonton semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.